Inggris raih kemenangan 3-0 dari tuan rumah Yunani. Ronaldo brains Portugal menang besar 5-1 atas Polandia. Argentina gagal raih kemenangan atas Paraguay. Spanyol menang tipis 2-1 atas Denmark. Italia berhasil menang lawan Belgia. Sandro Tonali mencetak gol perdananya bersama tim nasional untuk memastikan Italia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia di Stadion King Bauno. Hasil ini memperpanjang catatan Italia yang tak pernah menelan kekalahan sejak dibekap Swiss 2-0 di turnamen 16 Euro 2024 pada Juni lalu. Italia mendominasi permainan. Tonali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-11 setelah menuntaskan umpan Giovanni Di Lorenzo pada sisi kanan. Skor 1-0 hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini sangat penting bagi Italia untuk lolos ke perempat final. Mereka kini memuncaki klasemen sementara dengan 13 poin, unggul 3 angka dari Prancis. Sementara Belgia dipastikan tersingkir karena hanya mempunyai 4 poin. Inggris mulai keluar dari lubang jarum setelah mencatatkan kemenangan 3-0 atas tuan rumah Yunani dalam matchday kelima grup B2 National League di Stadion Olympiakos. Manajer Lee Carly membuat keputusan mengejutkan dengan menempatkan Harry Kane di bangku cadangan dan baru dimasukkan di menit ke-66. Tetapi itu tidak memberi pengaruh karena Inggris sudah membuka keunggulan lewat gol Ollie Hawking ketika laga baru berjalan 7 menit. The Three Lions kemudian menggandakan keunggulan akibat gol bunuh diri dari kiper Yunani di menit 77. Curtis Jones akhirnya menggenapi kemenangan Inggris 7 menit sebelum pertandingan berakhir. Kemenangan tersebut membuka asa Inggris untuk meraih tiket promosi otomatis ke National League. Mereka kini memimpin klasemen sementara melepas koleksi 12 poin. Kehilangan Kylian Mbappe membuat Prancis gagal mendulang kemenangan setelah ditahan tanpa gol di matchday kelima grup A2 National League di Stadion Prancis. Prancis sebetulnya mendominasi permainan sepanjang pertandingan, hanya saja mereka kehilangan daya tembak dan minim kreativitas dan inspirasi sepanjang 90 menit. Striker tunggal Randal Kolo Muani yang didukung Bradley Barcola dan Mikel Olis tidak menghadirkan banyak ancaman melawan tim terlemah di grup tersebut. Meski cuma mendapatkan 1 poin, hal itu sudah cukup bagi Prancis untuk merebut tiket perempat final usai mengumpulkan 10 poin. Portugal tampil mengesankan ketika berjumpa dengan Polandia pada matchday kelima grup 1 UEFA National League. Bermain di Estadio do Dragão, Selecao berhasil meraih kemenangan telak 5-1 dengan Cristiano Ronaldo menjadi bintang di laga ini berkat 2 golnya di menit 72 dan 87. Sedangkan 3 gol Portugal lainnya masing-masing dicetak oleh Rafael Leão, Bruno Fernandes dan Pedro Neto. Sementara itu, Polandia hanya mampu membalas lewat gol Dominik Marjuk. Kemenangan ini memastikan tim asuhan Roberto Martinez melangkah ke babak perempat final. Mereka kini nyaman di puncak klasemen grup 1 dengan raihan 13 poin dari 5 pertandingan. Spanyol terus melaju ke babak grup 4 UEFA National League menghadapi Denmark di Parken. La Puria Roja meraih kemenangan tipis 2-1 dengan gol Mikel Oyarzabal dan Ayoze Perez. Sementara itu, tim Dinamit cuma mampu membalas 1 gol melalui Gustav Isaksen. Hasil ini memastikan Spanyol melangkah ke babak perempat final. Mereka saat ini memuncaki klasemen grup 4 UEFA National League dengan raihan 13 poin dari 5 pertandingan. Belanda mengamankan kelolosan ke perempat final UEFA National League setelah mengalahkan Hongaria lewat skor 4-0. Pertandingan yang digelar di Johan Cruyff Arena semalam, tuan rumah unggul 2 bola di babak pertama melalui penalti masing-masing dieksekusi oleh Wout Weghorst dan Cody Gakpo. Dumfries dan pemain pengganti Koop Meiners kemudian menutup pesta kemenangan Orange pada babak kedua. Mereka berhak lolos ke perempat final menemani sang puncak klasemen Jerman.
Jerman berpesta 7 gol saat menjamu Bosnia dalam lanjutan UEFA National League pada Minggu. Tuan rumah unggul cepat di menit kedua melalui Jamal Musiala sebelum Kleinders dan Kai Havertz memperbesar skor sebelum turun minum. Brace dari Florian Wirtz pada menit 50 dan 57 serta tambahan gol dari Leroy Sané pada menit 66 menegaskan dominasi Jerman selagi Kleinders mencetak gol kedua di laga ini di 11 menit jelang bubar. Hasil ini mengukuhkan Jerman sebagai juara grup Liga 2 dengan koleksi 13 poin dari 5 pertandingan yang telah dijalani. Brazil membuang kesempatan untuk naik ke peringkat kedua klasemen sementara setelah bermain 1-1 melawan tuan rumah Venezuela di Stadion Monument de Maturin. Tim besutan Dorival Junior mengawali pertandingan dengan baik dan berhasil membuka keunggulan pada menit 43 melalui tendangan bebas Raphinha. Tetapi Telasco Segovia yang baru masuk 1 menit sukses menyamakan kedudukan di menit 47. Brazil mendapatkan peluang emas untuk mengungguli Venezuela ketika wasit menunjuk titik putih. Tetapi Vinicius yang ditugaskan sebagai algojo gagal menjalankan tugasnya dengan baik di menit 62 karena sepakan lemahnya bisa dipatahkan kiper Rafael Romo. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi Brazil di peringkat 3 klasemen sementara dengan 17 poin. Argentina untuk ketiga kali berturut-turut gagal meraih kemenangan dalam laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan setelah dipaksa menyerah 2-1 dari tuan rumah Paraguay. Asa untuk menghentikan catatan itu terbuka ketika tendangan Lautaro Martinez menjebol gawang Roberto Fernandes pada menit ke-11. Tetapi bicycle kick Antonio Sarabia 9 menit kemudian menyamakan kedudukan. Argentina kemudian mengawali babak kedua dengan buruk. Akibatnya, Omar Alderete berbalik membawa Paraguay unggul di menit ke-47. Argentina berusaha bangkit, namun menemui jalan buntu hingga skor 2-1 tidak mengalami perubahan. Hasil tersebut membuat Argentina tidak pernah menang di kandang Paraguay sejak 2015. Kekalahan ini juga tidak mengubah posisi Argentina di puncak klasemen sementara dengan 22 poin.